Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, nuwasilu darasana fi madati al-hadis atau mustalahil hadis. Pada pertemuan kemarin telah kita bahas tentang hadis mu'an'an, yang mana hadis mu'an'an itu contohnya adalah ka'an sa'idin an karam. Sehingga mu'an'an itu adalah hadis yang mana rawi berkata dalam hadis tersebut dengan menggunakan sighah an fulan an fulan. Nah, kemarin kita jelaskan bahwasannya asal dari hadis mu'an'an itu diterima tidak? Hadis mu'an'an apakah itu diterima? Apakah dihukumi dengan ittisal? Mas Okta? Dihukumi ittisal. Kapan? Ada berapa syarat? 2 syarat. Apa syaratnya, Mas Okta? Selamat dari tadlis dan mendapatkan selamat dari tadlis, dan satunya apabila dicocokkan dengan yang lain, dengan hadis riwayat yang lain benar seperti itu. Salamatun minat tadlis. Jadi mu'an'innya bukan mudalisan. Dan yang kedua apa, Mas Ketut? Dibantu? Iya, subutul liqa. Ya kan? Subutu al-liqa. Mengapa Sahih Bukhari itu dianggap as-sahhu min Sahih Muslim? Kenapa Sahih Bukhari itu lebih sahih daripada Sahih Muslim? Apa alasannya, Bapak Dedi Panca? Bertemu langsung ini dalam hal apa? Iya, an-anahnya bagus. Pada sighah an-anah Imam Bukhari mensyaratkan subutul liqa. Bagus. Terus Imam Muslim? Iya. Adapun Imam Muslim yashtaritu subutu al-mu'asarah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, ma'a imkani al-liqa. Naam, barakallahu fiik. Demikian pula kemarin telah kita bahas tentang mubham. Bahasanya mubham adalah man lam yattadih ismuhu fil matan. Yang dinamakan hadis mubham adalah hadis yang tidak jelas namanya, tidak disebutkan namanya, baik di dalam matan maupun di dalam isnad. Ya. Kalau seandainya mubham tersebut pada matan, apakah ini mempengaruhi kesahihan hadis? Tidak. Berbeda dengan apa? Dengan rawi yang mubham dalam sanad. Kenapa rawi yang mubham dalam sanad itu mempengaruhi kesahihan hadis atau tidaknya? Karena rawi yang mubham itu tidak mungkin apa? Tidak mungkin kita hukumi atau sahih atau tidaknya, sedangkan namanya tidak disebutkan. Oke, syukran. Sedangkan namanya apa? Tidak diketahui. Ya. Kita lanjutkan sekarang untuk bait yang ke-14. Bait yang ke-14, Mas Okta, tafadhal ikra.
Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantolas rijaluhu ala wadituhu jabalani qad nazala. Hadisun aliyun isnadi huwa alladhi qala adadu riwayatihi bisanati ila sanatin akhara yaridu bihi dalikal hadisu bi adadin aksara fayaqrubu rijalu sanadihi minar rasuli sallallahu alaihi wasallam aw min imamin min a'immatil hadisi aw ghairihi. Hadisun nazalu isnadi wa aksa ma dakarna anil hadisi aliyul isnadi. Ya, Masya Allah. Syukran ala husni al-qira'ah. Wa kullu ma qalat rijaluhu ala wa didduhu daka alladhi qad nazala. Kita perhatikan di sini mu'alif mengatakan wa kullu ma qalat rijaluhu ala, dan setiap apa yang sedikit rijalnya, sedikit perawinya, ala, maka itu dinamakan dengan hadis Ali. Wa kullu ma qalat rijaluhu ala, setiap hadis yang perawinya sedikit itu disebut dengan hadis apa? Ali. Hadisnya apa? Rawinya sedikit. Kalau rawinya sedikit, kenapa kok dinamakan hadis Ali, hadis yang tinggi? Karena rawi yang sedikit itu apa? Kemungkinan untuk sahihnya lebih besar daripada rawi yang lebih banyak. Ya. Logikanya kan seperti itu ya, seperti apa? Semakin sedikit rawinya itu semakin bagus. Dinamakan hadis Ali. Maksudnya jumlah rawinya ini dari jumlah pemilik kitab hadis sampai ke Rasulullah, kalau rawinya semakin sedikit itu semakin bagus. Ya. Semakin apa? Semakin bagus dan dinamakan hadis Ali. Wadiduhu, dan lawannya atau kebalikannya, dzakal ladzi qad nazala, kebalikannya adalah hadis apa lawannya? Hadis nazil. Nazil itu berarti apa? Turun. Ya. Berarti jumlah rawinya lebih banyak daripada hadis Ali. Wa kullu ma qalat rijaluhu ala wa dhikruhu dzakal ladzi qad nazala. Setiap hadis yang perawinya sedikit itu disebut hadis Ali, dan kebalikan dari hadis Ali yang jumlah rawinya lebih banyak itu namanya apa? Hadis nazil. Banyak di sini maksudnya adalah apa? Dari contohnya Imam Bukhari sampai ke Rasulullah, ini apa? Rawinya banyak. Secara logika ya ikhwan, lebih bagus yang mana? Ali atau nazil? Ali. Lebih bagus apa? Ali. Perantaranya kan lebih sedikit. Ya kan? Kalau perantaranya lebih sedikit, maka apa? Faedahnya adalah
kemungkinan untuk sahihnya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan perantaranya, ya kan? Dari sahibul kitab sampai ke Rasulullah lebih banyak. Seperti kalau apa? Kalau ada perlombaan mengucapkan kata dengan cara apa? Berbisik. Mungkin apa? 100 dijejer 100 orang atau berapa orang. Ya. Dan apa? Dengan berbisik. Semakin perantaranya banyak, maka apa? Semakin rancu. Iya, semakin rancu. Semakin nyeleneh sampai sana nggak tahu. Ya. Inilah hadis Ali. Kemudian hadisun Ali. Pertanyaannya adalah Ali di sini apa i'rabnya? Ali di sini apa i'rabnya? Mas Ketut. Naat dari? Iya, bagus. Kenapa bisa naat? Bukankah aliyu ini bersambung dengan apa? Al-isnad. Ali di sini nakirah al ma'rifah. Ma'rifat. Hadisun nakirah. Bisa enggak naatnya ma'rifat dan man'utnya nakirah? Apakah bisa naatnya nakirah? Waalaikumsalam. Naatnya nakirah dan man'ut, naatnya apa? Ma'rifat dan man'utnya nakirah. Sahih Bapak Triyadi? Hal hada na'tun, hal aliyu na'tun? Alinya saja. Ya, Ali di sini dia ma'rifat atau nakirah? Nakirah. Yakin? Meskipun bersama dengan isnad? Ali ditanwin enggak? Ya, tidak ditanwin karena mudhaf kan ya. Nah, apakah Ali di sini mudhaf ke isim ma'rifat al-isnad jadi ma'rifat atau nakirah ini? Tetap nakirah? Nggih. Ali ini ma'rifat atau nakirah ini? Ya. Kalau teman-teman belajar tentang nahwu, dalam pembahasan naat itu ada istilah yang namanya idhofah, bukan naat ya, tapi dalam masalah mudhof, dalam masalah idhofah. Idhofah itu ada dua macam. Yang pertama adalah idhofah mahdhah dan idhofah ghairu mahdhah. Idhofah mahdhah inilah yang menjadikan apa? Yang menjadikan mudhaf tersebut menjadi ma'rifat ketika bersambung dengan isim ma'rifat seperti al-isnad contohnya. Itu yang mahdhah itu apa? Yang menjadikan mudhaf itu jadi ma'rifat contohnya. Sedangkan idhofah yang ghairu mahdhah itu tidak memberikan fungsi ta'rif, memberikan fungsi ma'rifat. Jadi idhofah mahdhah itu yang menjadikan apa? Menjadikan ma'rifat. Contohnya kitabu Zaidin. Kitabu Zaidin ini namanya idhofah apa? Idhofah mahdhah. Sedangkan idhofah ghairu mahdhah ini adalah seperti
hadisun aliyul isnad. Ya. Ini meskipun bersambung dengan al-isnad, ali di sini tetap dihukumi apa? Makrifat. Ya Pak? Nakirah bukan makrifat, tapi dihukumi apa? Nakirah. Ya. Seperti dalam di sini hadisun nazilul isnad. Hadisun nazilul isnadi. Nazilu itu sebagai apa? Naat. Ciri-cirinya bagaimana idhofah yang ghairu mahdhah? Ciri-cirinya adalah ketika kita tanwin maka dia bisa merofakkan. Contohnya hadisun nazilun al-isnadu. Jadi apanya? Jadi marfu'nya, jadi fa'ilnya. Jadi teman-teman jangan bingung ketika nanti naat itu apa? Yang sebelumnya itu nakirah. Kok setelahnya apa? Naatnya bersambung dengan isim ma'rifat. Gitu ya. Di sini kan bersambung dengan isim ma'rifat, al-isnad. Ya kan? Tapi idhofah ini ghairu mahdhah, maka tidak menjadikan ali ma'rifat. Dia tetap nakirah. Sehingga bisa jadi naatnya hadisun. Kenapa? Karena idhofahnya adalah ghairu mahdhah. Kalau kita kan ada ibadah mahdhah wa ghairu mahdhah itu ya, yang kita pernah dengar. Ya, nanti akan dipelajari ketika pembahasan idhofah. Seperti di syarah Alfiyah Ibnu Malik, ya syarah Ibnu Aqil, itu ada pembahasan idhofah mahdhah wa ghairu mahdhah. Apa itu hadis yang ali isnadnya? Huwa alladhi qala adadu ruwatihi. Yang dinamakan dengan hadis ali adalah hadis yang qalla, yang sedikit, adadu ruwatihi, yang sedikit jumlah para perawinya, binisbati apabila ditinjau ila sanadin akhara, apabila apa? Dibandingkan, ditinjau dengan sanad yang lain. Jadi contohnya hadis ini memiliki beberapa jalur sanad. Ada jalur A dan jalur B. Nah, jalur A ini ternyata jumlah rawinya lebih sedikit jika dibandingkan dengan jalur B. Hadisnya sama. Hadisnya apa? Hadisnya sama. Namun apa? Ada dua jalur periwayatan, jalur A dan jalur B. Nah, ternyata jalur periwayatan yang A di sini ternyata jumlah rawinya lebih sedikit jika dibandingkan dengan sanad B, jalur B yang jumlah rawinya lebih banyak. Binisbati ila sanadin akhara yaridu bihi dalikal hadis, yang hadis tersebut datang dengannya, dengan sanad tersebut. Bi adadin aksar, yang ternyata rawinya lebih banyak. Sanadnya ya, bi adadin aksara. Fayaqrubu rijalu sanadihi minar rasuli sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi dekat, ya, menjadi dekat rijal, rawi-rawi sanad tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sanadnya Ali, maka semakin dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
au min imamin min a'immatil hadisi, atau lebih dekat kepada suatu imam dari a'immatil hadis, au ghairihi. Kemudian lawannya ya ikhwah, hadisun nazilul isnadi huwa aqsu ma dzakarna minal hadisil alil isnad. Itu adalah lawan dari yang telah kita sebutkan dari apa? Hadis ali tadi. Ya, dan ayuhal ikhwah wal akhwat yang semoga dirahmati Allah, jadi kesimpulannya yang kita bahas di sini adalah tentang ulul isnad wa nuzulihi. Di sana ada istilah ulul isnad dan nuzulul isnad. Sanadnya tinggi, ada sanad yang rendah. Sanad yang tinggi itu adalah yang jumlah rawinya lebih sedikit, jadi semakin dekat kepada Rasul. Sedangkan sanad yang nuzul itu adalah sanad jumlah rawinya itu lebih banyak, sehingga semakin jauh. Nah, sebagian ulama ada yang melakukan rihlah fi talabil hadis. Jadi ada rihlah fi talabil hadis, ya, melakukan perjalanan jauh dalam rangka menimba ilmu hadis. Dalam rangka apa? Mencari hadis. Itu dalam rangka apa? Mencari sanad yang tinggi. Jadi mungkin seorang imam hadis tersebut sudah mendapatkan suatu hadis, mendengar suatu hadis bersama sanadnya. Tapi dia apa? Melihat kok sanadnya apa? Nazil. Sanadnya nazil. Sehingga dia apa? Pengen mendengar langsung. Pengen mencari sanad yang ali, sehingga melakukan rihlah fi talabil hadis. Ada yang rihlah ke Baghdad, ya. Ada yang rihlah ke Mesir. Ada yang rela ke berbagai negara dalam rangka mencari ulul isnad, sanad yang tinggi. Sebagaimana kita kalau di sini mungkin apa? Kita mungkin belajarnya kepada ustadz murid dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Muridnya Syekh Utsaimin gitu ya. Kalau kita ingin mencari sanad yang tinggi berarti apa? Harus ke Saudi, ya, belajar langsung dengan apa? Syekh Utsaimin pada zaman dahulu maksudnya ya. Nah, sekarang beliau sudah rahimahullah. Gitu. Jadi apa itu? Mencari sanad yang tinggi. Sebagaimana dalam ilmu qiraah pun demikian, qiraah sab'ah gitu ya. Itu kan ada sanad-sanadnya juga, ya, sanadnya tinggi atau sanad yang rendah. Yang biasanya kalau sanad tinggi itu tentunya dari segi kualitas atau dari segi apa? Hasilnya itu lebih maksimal. Dan para ulama ahli hadis itu membagi, ya, ulul isnad itu terbagi menjadi beberapa, di dua. Itu ada namanya ulul adad dan ulul sifah. Apa ikhwah? Ulul adad inilah yang disampaikan yang baru kita bahas tadi. Namanya apa? Ulul adad. Karena bilangannya apa? Jumlah rawinya lebih sedikit. Namanya apa?
uluwul adad maqala rijaluhu ala, itu yang dinamakan apa? Uluwul adad. Ya. Ada istilahnya uluwus sifah. Apa ikhwah? Uluwus sifah. Uluwus sifah itu bagaimana? Tinggi dari sifat rawinya. Ya kan? Berarti apa? Rawinya lebih siqah, ausaq, dan apa? Asbat, ahfad. Rawinya lebih siqah, lebih adil, lebih terpercaya, lebih kuat hafalannya. Ini namanya adalah uluwus sifah. Jadi suatu sanad itu ada uluwul adad dan uluwu sifah. Contohnya apa? Sanad A para perawinya Masya Allah itu lebih siqah. Ya lebih siqah dan lebih kuat hafalannya. Ausaq. Sedangkan sanad B itu apa? Rawinya apa? Mungkin lebih rendah dari kesiqahannya, dari apa? Dari kemampuan hafalannya. Kalau kita pilih mana? Uluwus sifah atau ulul adad? Kalau bertentangan antara keduanya, mana yang kita pilih? Ya. Ulu sifah ya. Karena kita lebih mengutamakan apa? Kualitas dan kuantitas itu. Contoh apabila dihadapkan seperti itu adalah apa? Idza rubil hadisu min tariqin adadu rijalihi salasah. Waruya min tariqin akhar adadu rijalihi salasah. Lakin rijalu tariqil awal ad'af min tariqis tsani. Atau mungkin itu dari segi apa? Dari segi bilangannya sama. Dari segi bilangan sama ya tentunya apa? Kita pilih yang ya lebih dobit dan lebih siqah. Namun masalahnya ya tadi ketika apa? Ketika sanad yang pertama itu jumlah rawinya 4 dan sanad yang B jumlah rawinya berapa? 3. Bisa dibayangkan sanad A rawinya berapa? 4 dan sanad B rawinya berapa? 3. Ya. Tapi sanad yang rawinya 4 ini itu apa? Ditinjau dari uluwus sifah. Ya, ditinjau dari uluwus sifah itu dilihat pada adalah dan dobetnya. Ternyata apa? Lebih tinggi. Lebih tinggi apa? Uluwus sifah. Ya. Berarti apa? Sanad yang pertama ini apa? A'la uluwis sifah. Lebih tinggi apa? Uluwus sifahnya daripada sanad yang B. Kalau B itu menang dari segi apa? Uluwul adad. Sedangkan B apa? A menang dari segi apa? Uluwus sifah. Ya. Mana yang kita dahulukan? Mana yang lebih kita pilih? Mana ikhwah? Iya, sahih. Nuqaddim al-awwal wa huwa uluwu as-sifah. Karena apa? Ulu sifah inilah yang dijadikan sandaran kesohihan hadis. Jadi nggak mesti yang jumlah rawinya lebih banyak, terus apa? Lebih apa? Lebih nggak sahih atau kesohihannya kurang dibandingkan yang rawinya sedikit. Ya. Itu jika apa? Adanya perbedaan antara uluwul adad dengan uluwu as-sifah. Meskipun sama-sama sahih mungkin ya semuanya ya.
Ya, fadal. Ya, Mas Kota, fadal. Ini apa kaitannya dengan hadis mutawatir sama ahad ada antara hadis aliyu sama nasli ini? Tidak ada ya, tidak ada. Ini hanya ditinjau dari apa? Ditinjau dari jumlah rawinya, ulul adad dan ulul sifah saja. Tidak ada kaitannya dengan apa? Mutawatir atau ahad. Sudah beda pembahasan lagi. Nih. Ada lagi ya, Wah? Nih. Secara asal tidak disyaratkan bilangan tertentu ataupun bilangan khusus. Yang penting adalah pembandingnya. Nah, yang penting apa? Pembandingnya. Contohnya hadisnya harus sama loh ya. Jadi satu hadisnya sama, terus banyak jalur riwayat, nih sanad A, sanad B, sanad C, sanad D. Ya kan? Ketika ditinjau ternyata sanad A ini lebih apa? Lebih tinggi, lebih apa? Ulul adad. Ternyata apa? Jumlah rawinya lebih sedikit. Tapi kalau ditinjau dari sanad D, ternyata sanad D menang dari segi apa? Ulul sifah. Kalau matanya sama, nggak ada perbedaan jauh kan ya, nggak masalah ya. Nanti kalau terutama ketika ada syad, ada tambahan, maka nanti pakai apa? Pakai tarjih. Tarjih mana yang lebih siqah, mana yang lebih lebih kuat adalah dan dobitnya. Ya, dilanjutkan bacanya Mas Ketut, tafadhal. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi belum mana ya? Belum lihat contohnya tadi ya? Contoh hadisnya nggak ada? Ya. Ya, nggak apa-apa. Fadhal, Mas Ketut. Wa ma adaftahu ila al-ashabi min qawlin wa fi'lin fahuwa mawqufun zukin. As-sahabiyyu man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam. Al-mawqufu huwa ma warada 'ani as-sahabati ridwanullahi 'alaihim min aqwalihim wa af'alihim wa takriratihim fayuqafu 'alaihim wa la yutajawazu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amsilatun al-awwalu al-mawqufu al-qawli qala Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu hadithun nasa bima ya'rifun aturiduna an yukadziballahu wa rasuluhu. Asani al-mawquful fi'li ma qalahu al-Imam al-Bukhari wa amma ibn Abbas wa huwa mutayammimun. At-talithu al-mawqufut takriri fa qawli at-tabi'i fa'altu kadza bi hadratis sahabiyyi wa lam yunkir alayya. Fa'idatun. Iya. Terus? Idza qala sahabi minas sunnati kadza wa kadza aw qala kunna ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam naf'alu kadza wa kadza aw an yaqula qawlan la majala la li ijtihadi shakhsiyyi fihi
فهذا لا يؤخذ حكم الموقوف وإنما يسمى المرفوع حكما أي بمثابة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله من حيث الحجية زكن بضم الزاي وكسر الكاف أي علم وعرف وفهم. Ya, syukron barakallahu fiik Mas Ketut ala husni al-qiraah. Ya, kelihatan Eva di sini ya. Ya. Akan kita lihat contohnya sebelum kita masuk pada hadis mauquf ya. Itu contoh dari apa? Dari hadis Ali dan hadis Nazil. Karena dengan contoh insya Allah akan lebih paham. Kita lihat di sini fal muradu bil uluwi. Lihatan ini? Lihatan ya? Fal muradu bil uluwi ya qillatu adadil wasaiti, sedikitnya jumlah perantara. Jadi ulu itu apa? Sedikitnya jumlah perantara. Bainar rawi wan nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara rawi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qallatil wasaitu, maka jika perantara antara rawi dan nabi itu apa? Sedikit. Jika perantaranya sedikit maka apa? Sumiyal khobaru aliyan. Maka hadis tersebut dinamakan hadis apa? Ali. Jika perantaranya apa? Sedikit. Wa idza kasuratil wasaitu, sebaliknya apabila banyak perantaranya bainal muhaddis wan nabi, antara siapa? Muhaddis dan nabi. Ya, muhaddis itu ya seperti Imam An-Nasa'i, Imam At-Tirmidzi, Imam Al-Baihaqi, gitu ya. Sumiya nazilan, maka dinamakan hadis apa? Nazil. Contoh. Ini contohnya. Misalul ali wan nazili. Misalul ali wan nazili. Contoh. Rawal Imamu Ahmadu an Abdir Razzaq As-San'ani. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdur Razzaq As-San'ani. Ya. Mengatakan qala haddatsana Ma'marun aniz Zuhri akhbarani Sa'id bin Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, berarti Imam Ahmad ini meriwayatkan dari berapa rawi? Abdur Razzaq satu ya. Terus apa lagi? Ada dulu. Ya, Ma'mar berapa? Dua. Anis Zuhri, Sa'id bin Musayyib, an Abi Hurairah, 5. Ya, ini berapa? 5. Wa yarwi aidan al-Imamu Ahmad, tapi Imam Ahmad punya sanad yang lain juga. Hadisnya sama. Hadisnya apa? Sama. Wa yarwi aidan al-Imamu Ahmad an Yazid bin Harun qala anba'ana Humaid an Anasin. Berapa ini? Yazid, Humaid dan Anas. Berapa? 3. Fal hadisul awal nazilun. Maka hadis yang pertama tadi yang Imam Ahmad dinamakan hadis apa? Kenapa? Karena jumlahnya lebih banyak. Binisbati, ini penting sekali. Ya, binisbah apabila ditinjau dibandingkan dengan hadis yang kedua. Karena hadis yang kedua cuma berapa? 3.
Haitsu innahu baina Ahmad wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana antara Imam Ahmad dan Nabi fil hadisil awal, pada hadis yang pertama ada berapa? Khamsatu ruwah, ada 5 rawi. Antara Imam Ahmad sampai ke Nabi 5 rawi. Bainahuma fil hadis, bainahuma ini baina siapa? Baina Ahmad dan Baina Ahmad dan Nabi. Bainama, di sisi lain, sedangkan apa? Antara Imam Ahmad dan Nabi fil hadis tisani, pada hadis yang kedua berapa? Salah surwatin faqat. Salah surwatin faqat. Cuma berapa? 3 rawi. Nah ini. Ya. Fahimtum ya ikhwah? Nah. Ya, kita kembali ke kitabnya. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa ma a'daftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fahuwa mauqufin zukin. Di sini mu'allif rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam bait yang ke-15, wa ma a'daftahu, dan apa yang kamu sandarkan, ilal ashabi, kepada para sahabat, min qaulin wa fi'lin, baik ucapan maupun perbuatan, fahuwa mauqufin zukin, maka itu namanya adalah hadis mauquf. Hadis apa? Mauquf. Mauquf zukin. Zukin itu adalah ulim atau urif yang diketahui. Ya, maka ketahuilah atau mengertilah. Apa? Fahuwa mauqufun zukin. Ya. Fahuwa mauqufun zukin. Sebenarnya ini adalah lanjutan dari pembahasan kita tentang hadis marfu dan hadis maqtu. Ya kan? Kalau marfu itu adalah apa? Disandarkan kepada Nabi. Adapun maqtu tabi'in. Nah ini sebenarnya tengah-tengahnya apa? Mauquf. As-sahabiyu, ya, karena ini berhubungan dengan sahabat, maka apa definisi dari sahabat? As-sahabiyu man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Yang dinamakan sahabat adalah setiap yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mu'minan bihi, bertemu dalam apa? Dalam keadaan iman. Wa mata alal Islam, dan meninggal pun dalam keadaan Islam. Sebagian ulama memberikan tambahan walau takhallalatir riddah, meskipun pernah apa? Murtad. Kalau mungkin apa? Ada seorang sahabat yang ketika bertemu dengan Nabi beriman, setelah Nabi wafat murtad, kemudian menjelang meninggal beriman lagi, masih nggak dinamakan sahabat? Masih ya? Ya. Jadi di sini yang dinamakan sahabat itu man laqiyan Nabi, bukan man ro'a Nabi. Kalau man ro'a Nabi berarti Abdullah bin Umi Maktum nggak termasuk sahabat itu ya, karena nggak melihat Nabi. Kalau Najasyi sahabat bukan? Najasyi yang raja Habasyah itu loh, raja Ethiopia.
Yang itu apa rajanya ketika itu beriman sendiri sedangkan rakyatnya nggak beriman? Itu kan apa? Itu kan apa? Sahabat juga ya. Apa namanya? Beriman di zaman Nabi. Ya kan? Beriman di zaman Nabi. Tapi ketemu nggak? Tidak ketemu. Maka bukan sahabat. Namanya istilahnya adalah apa? Beriman di zaman Nabi tapi tidak sempat bertemu. Itu istilahnya adalah mukhadram. Pernah dengar? Mukhadram. Ya, mukhadramin. Ya, mukhadram. Pakai mim, kha, terus dot yang sok dan titiknya itu ya. Terus mim, mukhadram. Itu apa? Mukhadram. Ya. Kemudian ayuhal ikhwah wal akhwat rahimakumullah jami'an, al-mauqufu huwa ma warada anis sahabati, adalah apa yang datang dari sahabat ridwanullahi alaihim, semoga Allah meridai mereka, min aqwalihim wa af'alihim, dari apa? Perkataan maupun perbuatan mereka, wa taqriratihim. Ternyata ada takrirat juga ya. Takriratihim. Fayuqafu alaihim, maka disandarkan pada mereka. Maka apa yuqafu itu adalah diberhentikan pada mereka ya. Wala yutazawaju ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya mauquf. Mauquf kan berhenti ya? Ya kan? Mauquf. Dari waqafa yaqifu waqfan, waqifun mauqufun. Istilahnya mauquf. Kita lihat contohnya. Amsilatun al-mauquf al-qawli. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, haddisun nasa bima ya'rifun. Wa fi riwayatin bima yaqilun. Ya, berbicara kepada manusia sesuai dengan apa yang mereka pahami, mereka bisa mencerna. Ya. Kenapa ya ikhwah? Berbicara dengan manusia bima ya'rifun, dengan yang bisa mereka cerna. Aturiduna ayukadzaballahu wa rasuluh, apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya itu didustakan gara-gara kita berbicara ya dengan ilmu yang mungkin apa? Tidak bisa dicerna, dipahami oleh mungkin masyarakat yang sangat awam. Ya. Sehingga dahulu apa? Di halaqah-halaqah para masyayikh, mungkin kan di Madinah itu ada apa? Banyak halaqah ya, halaqah masyayikh ya. Ketika apa? Ketika halaqah tersebut sebenarnya untuk khusus orang yang sudah mungkin belajar lama, jadi ada tingkatan-tingkatannya. Ketika hadir orang awam, maka apa? Syekhnya langsung merubah pembahasan. Merubah apa?
pembahasan. Karena apa? Datang orang awam yang ikut apa? Ngaji. Padahal apa? Belum belajar ilmu-ilmu yang tahapannya tahapan pertama, tahapan kedua ya. Padahal ini sudah masuk tahapan yang ketiga. Langsung apa? Merubah pembahasan, bahasanya juga dirubah ke yang lebih mudah. Ya. Karena apa? Aturiduna ayyukadzaballahu wa rasuluh. Apakah kamu ingin Allah dan Rasulnya itu didustakan gara-gara apa? Kamu menyampaikan suatu permasalahan yang tidak bisa dicerna oleh orang awam. Sehingga dalam riwayat lain hadisun nasa bima yaqilun. Berbicara dengan manusia sesuai dengan apa? Tingkat pemahaman mereka. Yang bisa mereka cerna. Ini nasihat yang sangat berharga dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian as-tsani al-mauquful fi'li. Al-mauquful fi'li ma qalahul Imamul Bukhari. Yang dinamakan dengan mauquf fi'li adalah maqalahul Imam Bukhari. Apa yang dikatakan oleh Imam Bukhari? Wa amma Ibnu Abbasin wa huwa mutayammimun. Dan Ibnu Abbas itu mengimami manusia dalam keadaan apa? Dia bertayamum. Jadi apa? Meskipun toharohnya, bersucinya itu dengan tayamum, itu boleh mengimami para makmum yang apa? Bersucinya dengan berwudu. Gitu ya? Berwudu. Ya enggak? Nah. Yang menjadi pertanyaan adalah di sini disebutkan maqala al-Imam al-Bukhari. Imam Bukhari ya berkata, maqalahul Imam Bukhari amma Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengimami. Apakah Imam Bukhari bertemu dengan Ibnu Abbas? Jauh. Lalu mengapa Imam Bukhari mengatakan demikian? Ini namanya adalah apa? Hadis mu'allaq. Yang rawinya dari Imam Bukhari, gurunya Imam Bukhari, terus atasnya lagi apa? Beliau buang. Ini namanya mu'allaqat Imam Bukhari. Mu'allaq itu berarti apa? Dari rawi yang pertama sampai akhir dibuang. Karena ini langsung Ibnu Abbas ya, langsung perkataan siapa? Langsung perbuatan Ibnu Abbas. Dan meskipun rawinya ini dibuang, apa ikhwah? Ya, meskipun rawinya dibuang dari awal sampai akhir, namun apa? Kalau terdapat di dalam Sahih Bukhari, ini biasanya apa? Rawinya ini sebenarnya adalah siqah. Ya, perantaranya itu dari Imam Bukhari sebelum sampai Ibnu Abbas itu apa? Siqah semua. Ya, kenapa kok diringkas langsung Ibnu Abbas? Kenapa alasannya? Karena kemungkinan yang pertama bahwasanya apa? Sanad yang lebih lengkap sudah disebutkan di depan. Jadi kalau kita buka Sahih Bukhari, terkadang Imam Bukhari itu meringkas dengan mengatakan qala Rasulullah SAW. Ya kan? Qala Imam Bukhari, qala Rasulullah SAW. Langsung hadis gitu maksudnya. Ya, kenapa demikian? Karena sanad yang lengkap ini sudah disebutkan di depan. Gitu ya. Jadi tidak diulangi di belakang. Itu kenapa ta'liqat ataupun mu'allaqat dari Imam Bukhari. Ya. Loh Ustaz, berarti ini terputus ini. Dari Imam Bukhari sampai Ibnu Abbas enggak ada.
terputus itu ya. Sebenarnya itisal, cuma nggak beliau sebutkan itu ya. Ya nggak beliau sebutkan sanadnya. Kemudian al-mauquf at-taqriri. Yang ketiga adalah al-mauquf at-taqriri. Ka qaulit tabi'i. Nah, kalau mauquf taqriri ternyata perkataan sahabat ya. Apa? Tabi'in ya. Ya, tapi di hadapan para sahabat. Mauquf takriri ka qaulit tabi'i sebagaimana perkataan tabi'in. Fa'altu kada bihadratis sahabi. Saya melakukan hal ini ya di hadapan dengan kehadiran seorang sahabat. Saya melakukan hal ini apa? Dengan kehadiran seorang sahabat. Walam yunkir alayya, dan sahabat tersebut tidak mengingkariku. Berarti namanya apa nih? Takrirnya sahabat. Sebagaimana dihidangkannya dhab di meja makan Nabi ya. Kemudian para sahabat makan, namun Nabi tidak makan, dan Nabi tidak melarang para sahabat. Ini namanya takrirun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan di sini apa? Di sini namanya adalah mauquf at-takriri. Al-mauquf at-takriri. Ya, kita lanjutkan pada faedah. Faedatun. Idza qala sahabi minas sunnati kada wa kada. Apabila seorang sahabat mengatakan minas sunnah. Minas sunnah itu apa? Termasuk sunnah. Maksudnya kalau minas sunnati ini maksudnya apa? Sunnah Nabi. Kalau seorang sahabat mengatakan apa? Minas sunnati kada wa kada. Maka itu apa? Maka itu dihukumi marfu. Dihukumi apa, ikhwah? Marfu. Karena kalau sahabat mengatakan minas sunnah, itu pasti dari siapa? Dari Nabi. Karena sahabat mengatakan apa? Minas sunnati. Itu namanya apa? Meskipun lafadznya mauquf ya. Qala sahabi minas sunnah. Secara lafadz apa ini? Mauquf ya. Karena kan perkataannya apa? Sahabat. Tetapi dihukumi marfu. Makanya ada marfu'u hukman. Kalau yang kita pelajari kemarin adalah marfu'u sharih. Ya, marfu' sharih. Ya. Au qala, atau para sahabat mengatakan, kunna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam naf'alu kada wa kada. Dahulu kami di zaman Nabi mengerjakan demikian dan demikian. Ya. Kunna ala ahdi Rasuli sallallahu alaihi wasallam naf'alu kada wa kada. Kita di zaman Nabi melakukan ini, dan Nabi apa? Nabi tidak mengingkari. Itu apa? Di dalam kehadiran Nabi, maka apa? Ini dihukumi marfu'u hukman. Au an yaqula qaulan, atau jika seorang sahabat mengatakan suatu perkataan
la majala lil ijtihadi syakhsi fihi. Jadi seorang sahabat itu mengatakan sebuah ucapan yang itu tidak mungkin ijtihad dari pribadi sahabat tersebut. Itu nggak mungkin apa? Ijtihad pribadi dari apa? Dari sahabat tersebut. Contohnya apa? Jadi ayaqula sahabi qaulan la yuqalu birra'yi. Itu nggak mungkin apa? Qaulun birra'yi sahabi. Bukan apa? Ijtihadnya sahabat tersebut. Contohnya apa? Akal ikhbari an umuril madiyah. Seperti para sahabat mengabarkan tentang kejadian-kejadian yang telah berlalu dari umat-umat terdahulu. Maka ini nggak mungkin dari mana? Murni dari sahabat pribadi ya. Tidak mungkin ijtihad sahabat atau ra'i sahabat. Ya. Atau sahabat berbicara an umuril atiyah, perkara-perkara yang akan datang. Itu enggak mungkin dari ijtihadnya sahabat atau ra'yu sahabat. Itu dihukumnya apa? Marfu'u hukman. Atau para sahabat berbicara tentang ahwalul akhirah, tentang kejadian-kejadian di hari akhirat, hari kiamat. Itu juga dihukumi apa? Marfu'u hukman. Awis sawabi wal iqab, atau para sahabat berbicara tentang as-sawab wal iqab, pahala dan hukuman. Maka itu juga apa? Juga tidak mungkin murni dari sahabat, tapi itu berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fahada la ya'khudhu hukmal mauquf. Maka yang seperti ini apa itu tidak mengambil hukum mauquf, bahkan apa? Wa inna ma yusammal marfu'u hukman. Tapi dinamakan marfu'u hukman. Ya. Kalau marfu'u hukman berarti bagaimana? Ai bi musabati fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qawlihi min haitsul hujjiyah. Maka sama kedudukannya dengan apa? Fi'il Nabi dan qauli Nabi, ya perbuatan Nabi, perkataan Nabi, ya sama ini min haitsul hujjiyah, dari sisi apa? Hujjahnya. Ya, bisa dijadikan apa? Hujjah. Atau mungkin apa? Para sahabat mengatakan umirna bikada wa nuhina bikada. Umirna bikada, saya diperintahkan demikian. Wa nuhina an kada, saya dilarang dari demikian. Ini apa? Mauquf atau marfu' hukman? Marfu' hukman ya kan. Umirna bikada wa nuhina bikada an kada. Kira-kira yang merintah siapa? Nabi. Yang melarang juga Nabi. Atau kunna naf'alu kada, kunna naqulu kada fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunna lana ba'san bi kada fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dihukumi dengan marfu'u hukman. Lalu bagaimana perkataan sahabat yang tidak dihukumi marfu'u hukman? Perkataan sahabat yang tidak dihukumi marfu'u hukman, itulah yang dinamakan apa? Mauquf. Ya, contohnya apa? An yaqula sahabi qaulan yuqalu birra'yi. Itu apa? Seorang sahabat mengatakan suatu perkataan yang itu apa? Ya murni pendapat dari apa? Sahabat tersebut. Terutama apa? Wa arafa anhu wa urifa anhu akhdhu min ahlil kitab.
dan diketahui bahwasannya sahabat tersebut mengambil ilmu dari apa? Ahlil kitab, maksudnya Israiliyat. Berarti apa itu dihukumi apa? Mauquf. Karena ini adalah apa? Pendapat pribadi sahabat. Demikian pula apa? Tafasirus sahabah. Kalau kita perhatikan kan dalam tafsir ya, tafsir Ibnu Katsir misalnya, itu kan apa? Tafsir antara sahabat yang satu dengan yang lain mungkin berbeda, antara Ibnu Abbas, antara Ibnu Mas'ud, antara mungkin Aisyah, Anas bin Malik. Ya. Jadi tafasirus sahabah, yang tafsir tersebut tidak disandarkan kepada Nabi, tapi apa? Di sana ada majal lirra'yi. Ya, fiha majalun lirra'yi. Ya. Jadi kita bisa mengetahui ciri-cirinya perkataan sahabat ini, apakah dihukumi marfu'u hukman atau apa? Murni mauquf, gitu ya. Ciri-cirinya tadi, umirna bi kada nuhina an kada minas sunnati, ya kan? Dan seterusnya. Yang menjadi pertanyaan, ya ikhwah, apakah qaulus sahabi ini hujjah? Kalau Al-Quran kan hujjah, hadis apa? Hujjah, ya kan? Ijma hujjah, qiyas hujjah. Kalau perkataan sahabi apa? Hujjah bukan? Iya. Nanti kalau ada pertanyaan, hal qaulus sahabi hujjatun amla, maka jawabannya apa? Tafsil, gitu ya. Jawabannya apa? Tafsil. Kalau qaulus sahabi yang di situ apa? Yang di situ lahu hukmur rafa. Jadi perkataan sahabi yang apa? Yang di situ dihukumi marfu'u hukman. Itu hujjah bukan? Hujjah. Perkataan sahabi yang dihukumi apa? Marfu'u hukman. Pasti hujjah. Namun kalau perkataan sahabat yang tidak dihukumi marfu' hukman, itu hujjah bukan? Ternyata tafsir juga, gitu ya. Tafsirnya bagaimana? Idza lam yujad lahu mukhalif. Jika enggak ada sahabat lain yang menyelisihi. Walam yujad dalilun yukhalifuhu minal kitab was sunnah. Juga apa? Tidak menyelisihi kitab dan sunnah. Itu ya, tidak menyelisihi apa? Al-Quran dan as-sunnah. Faqauluhu sahabi hadha hujjatun. Karena sahabat apa? Syahidut tanzil, yang mengetahui, dalam artian apa? Menyaksikan turunnya wahyu, ya, mengetahui tafsirnya Rasulullah, manusia yang ya khairul qarni, sebaik-baik generasi. Namun sebaliknya, kalau tafsir rincian yang kedua, jika apa? Perkataan sahabat tersebut ada yang menyelisihinya. Jadi apa? In wujida mukhalifun minas sahabah. Ada yang menyelisihi. Maka apa? Yurajjah bainahuma bidalil. Maka ditarjih mana perkataan sahabat yang lebih mendekati apa? Dalil. Ini adalah rincian dari apa? Jumhur ulama, gitu ya. Dan yang disahihkan oleh Ibnu Utsaimin, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, qaulus sahabi hujjatun alal ashah. Perkataan sahabat itu adalah hujjah menurut pendapat yang sahih. Syaratnya apa? Malam yukhalif mislahu, selama tidak ada yang menyelisihinya dari sahabat lain. Kalau ada yang menyelisihinya, maka apa? Ditarjih.
Terus ya ikhwah, ya akhwat, di mana kita banyak mendapati perkataan para sahabat. Kira-kira ini kita mendapati perkataan sahabat itu di kitab mana saja? Ini yang murni perkataan sahabat tuh ya. Kalau Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi itu kan sabda Nabi. Nah, di kitab mana saja kita banyak mendapati perkataan sahabat yang disebut di situ banyak disebutkan asar sahabat. Contohnya adalah Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Di Maktabah Huwa ada ya kitab apa? Besar sekali, berjilid-jilid, banyak sekali kitab apa? Musannaf Ibni Abi Syaibah. Di sana ada Musannaf Abdurrazzaq, Musannaf Abdurrazzaq. Ada lagi Sunan Ad-Darimi. Ada Sunan Sa'id bin Mansur dan seterusnya. Itu banyak apa? Menjelaskan atau banyak disebutkan asar dari sahabat. Ya, perkataan apa? Para sahabat. Jadi ayuhal ikhwah wal akhwat rahimakumullahu jami'an, yang terpenting kita pada pertemuan ya sore hari ini, yang penting kita paham pada bait yang ke-14 tadi ya, bahwasannya hadis Ali adalah hadis yang apa? Perawinya sedikit. Sedangkan hadis nazil adalah hadis yang banyak. Kalau bertentangan antara hadis Ali, yang satunya adalah Ali dari segi adat, tapi satunya Ali dari segi sifat. Ada uluwul adat, uluwul sifat. Kalau bertentangan, maka mana yang kita pilih? Uluwul sifat. Karena uluwul sifat ini yang menentukan hadis itu sahih atau tidak. Gitu ya. Jadi hadis ulu itu ada berapa? Ada dua ya, ulu adat dan ulu as-sifah. Nah, gitu. Kemudian kesimpulan berikutnya apa ikhwah? Definisi sahabat dihafalkan. Ya, sahabat itu apa? Yang bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi. Kalau Hiraql kan enggak beriman ya. Ya. Dan mauquf itu sama dengan marfu. Ada mauquf qauli, mauquf fi'li, dan mauquf takriri. Nah, ternyata hadis marfu yang marfu hukman dibahas di sini. Sebagian kitab dibahas di pembahasan marfu kemarin. Gitu ya. Nah, tapi ikhwah wal akhwat, syukran ala husni istima'ikum jami'an. Fanaqtafi hadzal qadar fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.